Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu Pendalaman Ajaran. Perkenalkan, nama saya Yunis Nasarin dan saya harap kabar pemirsa yang ada di rumah baik-baik saja. Nah, di dalam episode hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya menarik dan sangat penting, yaitu gereja dan perlindungan anak. Dan di dalam episode kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Andreas Daud. Selamat pagi Kak Yunis. Selamat pagi juga Pak, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik sekali. Oke, nah tapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Daud, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Andreas Daud. Kiranya Tuhan yang berkati agar materi yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang boleh mendengarkan, dan bahkan ini boleh menjadi suatu wawasan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk acara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, gimana Pak Andreas Daud? Baik-baik saja Kak Yunis. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan nih penjelasan dari Bapak Pendeta Andreas Daud mengenai gereja dan perlindungan anak. Ya, ini tema yang memang sangat menarik dan harus menjadi perhatian serius bagi setiap kita sebagai gereja, karena tema ini sangat terkait dengan panggilan pelayanan kita sebagai gereja. Namun sebelum kita lebih jauh masuk pada esensi tema gereja dan perlindungan anak, kita perlu sedikit memahami terkait dengan apa yang disebut dengan kekerasan terhadap anak. Nah, ya secara umum kita pasti tahu bahwa di usia anak-anak yang masih kecil, yang dianggap sebagai kaum yang lemah, belum bisa apa-apa, tidak berdaya, dan belum bisa memproteksi dirinya sendiri, itu sangat rentan mengalami yang namanya kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga, di lingkungan sekolah, di tempat dia bermain, dan yang tidak kalah mengejutkan juga terjadi di lingkungan gereja. Seperti itu yang bisa kita amati, Kak Yunis. Oke, jadi kita bisa tahu ya Pak, kalau misalnya kekerasan terhadap anak itu sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat penting nih untuk kita tahu lebih lanjut. Betul sekali. Nah, mungkin Pak Andreas Daud nih bisa menjelaskan gitu, mengapa sih kekerasan terhadap anak ini bisa terjadi? Lalu kalau misalnya terjadi kekerasan terhadap anak ini, di mana sih perlindungan terhadap anak ini? Ya, baik Kak Yunis. Sebelum kita membahas tentang mengapa dan apa saja penyebab kekerasan terhadap anak dan di mana perlindungan terhadap anak itu, maka alangkah lebih baik kita perlu tahu sedikit apa saja yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak. Nah, saya mengutip dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, itu menggambarkan atau mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak itu ada 4 bagian besar. Yaitu yang pertama kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini bisa dalam bentuk melukai bagian tubuh anak, atau bisa juga menyiksa, memukul, dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan tindakan yang membuat anak bisa terluka, menderita secara fisik. Lalu yang kedua, kekerasan secara psikis. Kekerasan secara psikis terhadap anak ini adalah menyangkut melukai perasaan anak, melukai mentalnya. Nah,
sehingga anak ini bisa merasakan ada ketidaknyamanan, damai dalam hidupnya. Kekerasan psikis ini bisa dalam bentuk menghardik, ya, menghardik itu membentak, ya, membentak anak, lalu kata-kata yang dikeluarkan itu dalam bentuk penghinaan, kata kasar, kotor, dan berbagai bentuk bully, perundungan. Nah, tindakan-tindakan yang seperti itu adalah dimasuk dalam kategori kekerasan psikis terhadap anak. Lalu yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, ini kekerasan seksual ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual non-kontak. Ini macam-macam bentuknya, Kak Yunis. Bisa dalam bentuk memperlihatkan, memperlihatkan alat-alat seksual kepada anak. Lalu bisa juga dalam bentuk, ya, memberikan atau membiarkan anak-anak ini atau bahkan memaksa anak-anak untuk melihat atau menonton video-video pornografi. Kemudian ada juga dalam bentuk non-fisik ini mengucapkan kata-kata yang berbau pornografi di depan anak, diperdengarkan kepada anak. Itu termasuk kekerasan seksual non-kontak. Lalu kemudian yang kedua, kekerasan seksual kontak, ya, kita tahu, ya, melalui sentuhan, rabaan, atau bahkan mengajak dengan paksa melakukan hubungan seks. Ini sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau ada waktu, pemirsa boleh melihat ada data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, itu muncul banyak sekali kasus-kasus seksual terhadap anak yang terjadi bukan hanya di lingkungan yang kita anggap rawan begitu, ya, tapi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermain, bahkan lingkungan gereja pun terjadi. Hanya saja kali ini kita tidak memperhatikan datanya. Nanti saya akan sebutkan data secara global. Lalu yang keempat, Kak Yunis, kekerasan sosial, kekerasan anak terhadap anak yang bersifat sosial. Nah, bacanya sosial baik, ya. Tapi itu juga masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Misalnya, itu mencakup terkait dengan penelantaran terhadap anak, lalu eksploitasi terhadap anak. Nah, apa saja penelantaran? Tidak memperhatikan kebutuhan kesehatannya, tidak mempedulikannya, atau mengabaikan apa saja yang menjadi kebutuhan anak. Itu penelantaran namanya. Lalu kemudian eksploitasi, anak masih kecil disuruh bekerja, kemudian anak ini dipaksa untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan orang dewasa, dan sebagainya. Itu termasuk eksploitasi. Bahkan ini masuk dalam kategori sewenang-wenang terhadap anak demi kepentingan ekonomi, politik, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk eksploitasi. Nah, saya tadi menyebutkan, kalau kita mau tahu data banyak sekali. Nah, saya hanya menyebutkan secara global saja, ya, data kekerasan terhadap anak yang dirilis per 1 Oktober 2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, ya, yaitu mencakup kekerasan fisik, psikis, seks, eksploitasi, atau tindak pidana penjualan anak ada juga, lalu penelantaran dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 1 Oktober 2024 itu, kekerasan fisik terhadap anak secara global di Indonesia itu ada 4.890 kasus. Kekerasan psikis 4.838 kasus. Kekerasan seksual ini yang paling banyak, 11.771 kasus. Lalu kemudian eksploitasi terhadap anak 279. Lalu tindakan pidana penjualan anak TPPA terdapat 220 kasus. Lalu penelantaran 1.381, dan yang lain-lainnya yang tidak masuk kategori yang saya sebutkan tadi itu malah lebih banyak, 2.181 kasus. Nah,
Indonesia ini kan terdiri dari 38 provinsi. Tahu nggak? Iya. 38 provinsi. Nah, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, kekerasan terhadap anak dengan berbagai kasus, dengan berbagai bentuknya itu, yang paling tertinggi itu di Jawa Barat. Nah, seperti itu. Di Jawa Barat itu kekerasan terhadap fisik anak itu 460 kasus, terhadap psikis 378, dan ini paling tinggi nih, kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat, yaitu 1.231 kasus. Nah, ini kan begitu memprihatinkan. Ini dirilis pada tanggal 1 Oktober 2024. Nah, jadi sangat perlu kita peduli dengan tema, mengapa tema gereja dan perlindungan anak ini menjadi penting. Karena begini Kak Yunis, semua bentuk kekerasan terhadap anak itu sangat berdampak buruk bagi anak. Bukan saja hanya dirasakan pada saat dia mengalami atau pada saat dia mengalami perlakuan yang dikategorikan kekerasan terhadap anak itu, tapi itu akan berdampak seumur hidup anak ini, sehingga membuat itu merasa tidak berdaya, tidak berharga, bahkan masa depannya menjadi suram. Bahkan ada data yang saya ketahui itu, trauma terhadap kekerasan, trauma dari kekerasan yang dia alami ketika masa anak-anak itu sampai dibawa sampai mati. Ini kan begitu menyedihkan ya. Iya. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu berpikir, membicarakan terkait dengan gereja dan perlindungan terhadap anak. Demikian Kak Yunis untuk bagian pertama ini. Nah, pemirsa, kita bisa tahu ya sekarang kalau ternyata kasus terhadap kekerasan anak itu sangat banyak ya, Pak. Sangat banyak sekali. Tapi saya penasaran nih, Pak. Kenapa ya? Mengapa gitu? Kok bisa terjadi kekerasan terhadap anak-anak? Apakah perasaan terhadap anak-anak ini seringkali kita sepelekan gitu. Kita melihat anak-anak itu sesuatu hal yang ya nggak perlu kita perhatikan dan sebagainya. Gimana Pak? Ya, oke. Ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Mengapa sih dari tahun ke tahun kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk itu meningkat dan meningkat? Padahal itu sesuatu yang ironis sekali ya. Kalau kita pikirkan, anak-anak ini kan di depan tadi saya katakan adalah kaum yang masih lemah, belum bisa apa-apa, tidak bisa memproteksi diri, maka sebagai orang dewasa harus melindungi seharusnya, begitu kan ya? Iya. Tapi ini pertanyaanmu tadi kan, mengapa kok bisa terjadi? Lalu bagaimana peran perhatian kita? Apakah terlalu disepelekan atau apa gitu ya? Banyak faktor Kak Yunis yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Tetapi umumnya saja ya, kalau kita sebutkan satu persatu kita nggak punya waktu. Yang pertama itu, faktor pertama di urutan pertama itu adalah tingkat stres yang tinggi di dalam keluarga. Nah, jadi sumber utama sehingga anak-anak ini bisa masuk dalam perlakuan kekerasan itu, sumber utamanya dari keluarga. Ketika keluarga ini mengalami stres yang besar karena berbagai persoalan, kita tahu memang keluarga tidak mudah, apalagi zaman sekarang banyak sekali yang bisa membuat orang tua menjadi stres, dan itu dampaknya akibatnya dilampiaskan kepada anak-anak apapun bentuknya, ya kan? Kalau keluarga sudah mengalami stres, nah anak yang menjadi korban, itu selalu terjadi. Suami istri bertengkar di depan anak, itu menyisakan trauma yang dalam bagi anaknya. Dan banyak hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu warisan masa lalu. Nah, warisan masa lalu ini menarik Kak Yunis. Seorang anak yang pada waktu dia masih kanak-kanak mengalami kekerasan apapun bentuknya, dan dimanapun tempatnya, entah itu di keluarga, di sekolah, di tempat bermain, bahkan di gereja, itu dia akan mengulang apa yang dia alami kepada anak-anak yang ketika dia dewasa, dia akan mengulang apa yang dia alami ketika
dia berjumpa dengan anak-anak. Jadi istilah seperti balas dendam begitu. Oh iya, iya. Benar. Ya, itu yang kedua, warisan masa lalu. Lalu yang ketiga, orang tua terlampau perfect, ya, terlampau perfect dalam hal mendisiplinkan anak. Segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan orang tua. Ini tidak terlalu bagus loh. Tidak ada ruang buat anak untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Maka sebagai orang tua, perlu kita perhatikan. Kita harus juga memberikan ruang kepada anak, sekalipun mereka masih anak-anak. Tetapi mereka juga harus diperhatikan supaya jangan sampai semuanya apa kata papa, apa kata mama, apa kata orang besar, seperti itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, faktor situasi tertentu. Misalnya ada tekanan ekonomi, pekerjaan, persaingan hidup. Dan yang tidak kalah menarik juga adalah ketika terjadi perpindahan tempat tinggal, itu juga menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah kemiskinan, masalah hubungan sosial, baik dalam keluarga atau komunitas sekolah, masyarakat, termasuk lingkungan gereja yang abai terhadap masalah anak. Dan kemudian ada, ini penyimpangan. Yang keenam disebut penyimpangan ini adalah masalah-masalah sosial yang akhirnya bermuara pada kekerasan fisik, kekerasan seksual, lalu kemudian perundungan, kemudian eksploitasi terhadap anak, itu masuk dalam kategori penyimpangan perilaku sosial. Jadi dari data yang saya dapat ini ada 6 poin menjadi faktor penyebab secara umum terjadi kekerasan terhadap anak. Maka kita perlu berhati-hati dan perlu membaca situasi ini. Jangan sampai itu kemudian mendorong kita secara tidak sadar melakukan kekerasan terhadap anak, apapun bentuknya. Seperti itu secara umum, Kak Yunis. Jadi sangat banyak ya Pak Banyak sekali. penyebab dan faktor kekerasan terhadap anak. Ya, Nah, tapi nih Pak, saya itu pernah lihat di berita. Mungkin ya para pemirsa yang ada di rumah juga pernah gitu ya melihat di berita. Kalau misalnya juga terjadi kekerasan terhadap anak di gereja, Pak. ya, Nah, mungkin Pak Andreas Daud ini bisa menjelaskan buat kita semua ya, ya, mengapa dan apa faktor penyebabnya. Nah, padahal kan kalau kita ketahui ya pemirsa, kalau gereja itu adalah tempat yang seharusnya nyaman, aman Ya. buat semua anak-anak. Ya. Gimana Pak? ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sebetulnya ada data yang saya dapatkan bahwa kekerasan anak di gereja itu tidak kalah banyaknya juga dengan kekerasan terhadap anak pada lingkungan umum yang tadi disebutkan, yang Jawa Barat nomor 1 itu. Di gereja juga tidak kalah parahnya terjadi kekerasan terhadap anak-anak. Tapi saya mohon maaf tidak memberikan data, ya kan? Nah, hanya bocoran saja. Surabaya ini masuk kekerasan anak di gereja itu masuk urutan ke-8 loh. Di urutan 8 Iya. ya Pak. Di Surabaya. Yang nomor 1, 2, 3 banyak di luar pulau. Di gereja-gereja yang ada di luar pulau. Nah, berapa jumlahnya? Mohon maaf pemirsa, saya tidak menyebutkan hal semacam itu. Tapi karena pertanyaan, mengapa di gereja bisa terjadi kekerasan terhadap anak? Padahal di gereja seharusnya menjadi tempat yang aman, yang nyaman, yang teduh, yang menyenangkan bagi anak. Karena gereja ini kanlah sebuah lembaga spiritualitas ya. Lembaga yang harusnya memberikan pendidikan yang bagus terhadap anak-anak. Jadi begini, garis besarnya, karena tidak sedikit dari gereja yang masih memandang keberadaan anak-anak ini kelompok yang kurang penting. Karena tidak memberi kontribusi atau bahkan dianggap mengganggu kegiatan-kegiatan gereja secara umum, sehingga tidak diberi ruang dan kesempatan untuk menikmati dunia anak justru di gereja. Nah, ini sangat parah sekali. Lalu kemudian masih banyak gereja-gereja yang menempatkan anak-anak sebagai kaum yang belum tahu apa-apa. Tidak ada urusannya dengan orang dewasa. Belum waktunya nimbrung dalam komunitas-komunitas orang dewasa.
Sehingga tidak jarang ya, kehadiran anak-anak itu sering tidak dianggap, bahkan tidak diinginkan dalam ruang-ruang tertentu, dalam komunitas-komunitas tertentu di gereja. Nah, yang menjadi parahnya, pemimpin-pemimpin gereja tidak aware terhadap kondisi seperti ini. Sehingga tidak ada program yang strategis untuk mencoba membantu agar paradigma yang demikian ini jangan sampai terjadi lagi di gereja. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah seringkali banyak gereja yang masih memperlakukan anak-anak itu sebagai bagian yang tidak penting sehingga kurang memberi prioritas dalam pelayanan anak. Ya. Akibatnya apa? Mereka kurang mendapat perhatian, kurang mendapat fasilitas memadai, bahkan cenderung diperhatikan secara ala kadarnya. Ya, istilahnya, semoga bahasa saya tidak terlalu keras ya. Pokoknya menjadi kelas yang kedua, seperti itu. Ini kelompok anak-anak. Dan ini sangat tidak benar sebetulnya. Nah, jadi Kak Yunis, kenapa kok di gereja terjadi seperti itu? Semua itu adalah berangkat dari kurangnya memahami bahwa sesungguhnya anak-anak adalah anugerah Tuhan yang berharga dan layak mendapat pelayanan terbaik dari gereja. Karena mereka inilah yang nantinya menjadi masa depan gereja, pemimpin gereja. Jadi gereja harus mengubah paradigma yang mengatakan bahwa anak itu belum tahu apa-apa, anak itu masih belum saatnya untuk diperhatikan dan bahkan anak itu tidak memberi kontribusi. Itu paradigma yang tidak benar sebetulnya. Jadi gereja harus memandang anak itu, menempatkan dan memperlakukan anak itu layaknya sama dengan memperhatikan orang-orang dewasa yang dalam tanda petik sering disebut ini orang dewasa memberi kontribusi. Anak juga harus dipandang seperti itu, sehingga sangat penting kita mempedulikan dan mendalami tema gereja dan perlindungan anak ini. Seperti itu Kak Yunis. Oke, terima kasih Pak. Nah, tapi Pak, gimana nih Pak biar sikap gereja itu bisa memandang bahwa tema atau topik mengenai gereja dan perlindungan anak itu sangatlah penting. Ya. Nah, lalu kalau misalnya kita udah melihat bahwa itu adalah hal yang penting, mungkin Pak Andreas bisa memberikan langkah gitu atau bagaimana supaya bisa ada action yang langsung terhadap action anak-anak. konkret ya, Iya, misalnya. benar. Ya, sebelum saya mencoba men-sharekan apa yang saya pikirkan yang perlu ditindaklanjuti oleh gereja, saya harus mengatakan kita bersyukur untuk gereja kita, GKI Residence Sudirman. Sejauh yang saya amati dan rasakan, bahkan melihat ya, pelayanan terhadap anak buat saya itu sudah cukup baik. Cukup baik, tetapi kita mesti harus tingkatkan supaya kita jangan sampai terjebak pada paradigma di atas tadi yang menganggap anak itu masih lemah, belum tahu apa-apa, tidak punya kontribusi, bahkan mengganggu dan sebagainya. Kita tinggalkan itu. Tapi secara konkret saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pertanyaan bagaimana seharusnya sikap gereja ini ya. Yang pertama Kak Yunis, gereja itu kan harus kita pandang dari dua sudut. Yaitu gereja sebagai lembaga yang ditata secara organisatoris gitu ya. Maupun sebagai pribadi, orang-orang percaya itu kan gereja. Karena kita ini kan disebut gereja, harus paham betul keberadaan dan panggilannya. Nah, Kak Yunis saya minta tolong membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9 ya. Oke. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini ayat penting yang menggambarkan
yang menunjukkan inilah sebenarnya gereja. Kalau gereja sudah memahami siapa dirinya, baik gereja itu sebagai lembaga atau gereja sebagai pribadi yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib itu semata-mata karena anugerah Allah. Karena kasih Allah yang besar kepada gereja itu. Nah, di satu sisi mungkin gereja sudah paham itu. Tapi sayang tidak dilanjutkan dengan kalimat di sana kan, kalimat bagian berikutnya, setelah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Ini penting sekali, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini yang harus dilakukan seimbang. Kita mengerti, aku sebagai gereja yang dipanggil sesuai dengan anugerah Allah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tapi aku sebagai gereja harus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dari Dia. Sederhana saja Kak Yunis kita pahami ini adalah bahwa gereja hadir adalah karena anugerah Allah. Ini tidak bisa dikompromikan. Gereja hadir hanya karena anugerah Allah yang besar baginya. Nah, maka gereja harus juga menghadirkan anugerah Allah yang besar itu di dalam karya-karya atau pelayanan-pelayanan konkret sebagai wujud dari memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggilnya. Ini dulu harus dipahami supaya ternyata saya punya panggilan untuk melayani anak dengan baik. Karena saya sudah mendapat anugerah Allah, maka anak juga harus mendapatkan anugerah Allah melalui pelayanan yang dilakukan dengan baik. Itu yang pertama, Kak Yunis. Jadi gereja harus paham dulu siapa dirinya. Yang kedua, gereja harus memberi pelayanan, perhatian, dan kepedulian serta perlindungan kepada anak-anak secara komprehensif dalam rangka memperkenalkan Allah yang penuh kasih itu. Secara komprehensif itu maksudnya begini, gereja tidak hanya ada komisi anak, lalu mempersiapkan pelayanan-pelayanan anak, lalu mempersiapkan kurikulum untuk anak-anak, sehingga anak-anak ini akan semakin paham tentang siapa Yesus, lalu siapa dirinya di hadapan Yesus, dan apa itu tentang Allah yang menyelamatkan. Itu sangat penting sekali, perlu ditata dengan baik. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah secara komprehensif, gereja juga perlu memperhatikan kenyamanan, kedamaian, ketenangan untuk anak-anak, sehingga gereja perlu mempedulikan, menjaga, memelihara, melindungi anak-anak. Bagaimana caranya? Saya rasa gereja pasti Tuhan kasih hikmat bagaimana caranya untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak secara komprehensif. Jangan hanya mempersiapkan pelayanan anak dari sisi teologisnya saja. Pokoknya jangan salah ini pengajaran, harus sesuai dengan Alkitab. Tapi jangan lupa perhatikan kebutuhan psikis, fisik anak-anak di gereja. Adakah kita memperhatikan ruang terbaik untuk mereka? Adakah kita memperhatikan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi mereka? Adakah kita juga memikirkan SDM yang bisa menjangkau kondisi mereka ketika mereka berada dalam kondisi psikis atau fisik yang mengalami gangguan? Nah, ini penting. Itu harus kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab ya Kak Yunis ya, ini nanti saya minta tolong dibaca di Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Tapi jangan mulai 4 aja dah nanti ya. Oke, Pak. Kalau kita belajar dari umat Israel dalam memberi pelayanan, perhatian, dan perlindungan kepada anak dalam rangka memperkenalkan Allah yang penuh kasih, yang peduli, yang memperhatikan dan mengayomi, dan Allah itu selalu hadir bagi anak-anak. Umat Israel sangat aktif, sangat kreatif, sangat inovatif di dalam memberikan pelayanan terhadap anak. Coba minta tolong baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 deh. Ayat 4 sampai 9 ya Pak. Oke, mulai dari ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Ya, baik, terima kasih Kak Yunis. Secara sederhana kita akan perhatikan apa yang mau disampaikan oleh Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 seharusnya ya. Ada 3 perspektif penting yang harus kita perhatikan pada pelayanan anak melalui teks Alkitab ini. Sisi perspektif yang pertama adalah perspektif perintah. Perintah Allah. Jadi melayani anak, kenapa begitu penting? Gereja dan perlindungan anak ini adalah perspektif perintah Allah kepada gereja. Dan itu yang dilakukan kepada bangsa Israel. Ini luar biasa. Perspektif perintah ini bukan memaksa, bukan sesuatu kewajiban kalau tidak melakukannya maka dihukum. Tidak loh. Harus berangkat dari kasihnya kepada Allah. Kalau gereja mengasihi Allah, maka perspektif perintah Allah itu adalah dilakukan dengan kasih juga kepada anak-anak. Kalau gereja melaksanakan kasih dalam pelayanan kepada anak-anak, yakinlah, bukan hanya sekedar dari sisi kualitas, kuantitasnya pun akan terperhatikan. Yang kedua, perspektif tanggung jawab. Nah ini, jadi anak-anak ada di gereja itu dan harus dilayani. Ini sebuah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh dibilang ala kadarnya karena anak-anak masih kecil. Tidak. Kalau yang namanya tanggung jawab ini harus dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan kasih kepada Tuhan. Dan perspektif yang ketiga, sisi kualitasnya. Nah, sisi kualitas ini apa nih? Kalau kita lihat, perhatikan bangsa Israel, sangat kreatif, aktif, dan inovatif ya. Melalui di waktu berbaring, waktu berjalan, waktu duduk, dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori kualitas pelayanannya. Termasuk juga kuantitas. Jadi sangat luar biasa. Belajar dari itu, maka gereja harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk melayani jemaat anak ini. Karena mereka ini memang sangat membutuhkan kepedulian perhatian. Jadi 3 perspektif dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, yaitu panggilan, perintah. Perintah berdasarkan mengasihi Allah. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jangan lupa, jangan ala kadarnya, tapi harus berkualitas. Ayo siapkan SDM, PJA dengan baik. Siapkan juga materi pelayanan dengan baik. Tetapi jangan lupa, siapkan juga sarana-sarana lain yang menunjang. Agar anak ini merasa, wah di gereja bukan hanya aku dengar cerita Yesus, tapi aku betul-betul merasakan hadirat Yesus dalam hidupnya. Seperti itu, Kak Yunis. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan dalam Markus ya, Markus pasal 10. Nah ini tolong dibaca lagi. Oke, baca lagi. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16. Ya. Oke. Dengan judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu, ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, terima kasih Kak Yunis. Sama-sama. Mari kita secara sederhana perhatikan bagaimana Yesus memandang, menempatkan, dan memperlakukan keberadaan anak dalam konteks bacaan Markus 10 ayat 13 sampai 16 ini. Itu amat sangat berbeda dengan apa yang dipandang, ditempatkan atau diperlakukan oleh para murid yang pada saat itu. Nah, dalam bacaan itu kan ketika orang-orang tua membawa anak-anak datang, muridnya kan bukannya welcome tapi marah ya. Kenapa bisa begitu? Ketika orang tua membawa anak-anak pada Yesus, murid-murid memarahi mereka. Ya. Ada satu alasan yang sangat-sangat dalam pemikiran Yesus, ya, sehingga kalau nanti kita lihat respon Yesus itu.
Karena murid-murid itu memandang, menempatkan, dan memperlakukan anak-anak sebagai pihak yang mengganggu. Pihak yang belum pantas mendapatkan apa yang baik seperti yang harus dinikmati oleh orang dewasa. Ini sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Dan itu yang dipandang, ditempatkan, dan diperlakukan oleh murid-murid ketika memarahi orang tua yang membawa anak-anak. Ini mengganggu, ini bukan urusan orang tua. Anak-anak itu, apakah di dalam pikiran mereka, anak-anak itu tidak berhak mendapatkan anugerah kasih Tuhan yang waktu itu Yesus luar biasa dalam pengajaran. Nah, ini ada dalam pikiran para murid. Lalu yang tidak kalah penting lagi, mengapa para murid itu memiliki pemahaman yang demikian? Karena menganggap anak-anak ini, yaitu tadi, sama seperti pemahaman umum, masih lemah, masih kecil, belum waktunya mengerti hal-hal penting. Nah, ini bahaya. Orang-orang tua, jangan pernah perhatikan atau memandang anak-anak itu, kamu masih kecil, belum waktunya mengerti hal-hal yang penting dalam hidup. Justru sejak mereka masih kecil, kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk mengerti, memahami hal-hal penting yang nanti akan menolong mereka ketika mereka menghadapi dinamika kehidupan. Seperti itu, Kak Yunis. Nah, lalu kita perhatikan bagaimana respon Yesus. Nah, ini penting. Respon Yesus, saya ingin menyampaikan secara garis besarnya, bahwa ketika Yesus berkata, biarkan mereka datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Apa yang kita bisa pahami dari apa yang dikatakan oleh Yesus itu? Bahwa di mata Yesus justru anak-anak adalah kaum pertama yang memiliki kerajaan Allah. Wah, mungkin kita bertanya, kok bisa begitu? Karena keberadaan anak-anak yang masih kecil, lemah, dan polos itu sesungguhnya menggambarkan suasana damai, suasana indah, suasana penuh kegembiraan, suasana tidak ada tekanan, suasana yang menggambarkan keberadaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah kan damai, sukacita, tidak ada tekanan, dan menyenangkan. Di dalam anak-anak itu terpancar. Ya, Yesus tidak berbicara tentang kerajaan Allah yang eskatologis nanti, tetapi anak-anak itu menggambarkan suasana kerajaan Allah. Orang dewasa harus belajar daripada anak-anak seperti itu. Yang kedua, dalam diri anak-anak itu terpancar ketulusan, kejujuran, kesahajaan, kebebasan, merdeka. Tidak ada kemunafikan, tidak ada sandiwara, tidak ada tekanan, tidak ada wajah bertopeng. Itu ada di dalam anak-anak. Nah, kalau orang dewasa selalu menunjukkan bahwa demi sesuatu yang dianggap mereka benar, demi sesuatu yang dianggap mereka ini penting, anak-anak tidak boleh dengar, itu sebetulnya ekspresi wajah-wajah bertopeng sebetulnya. Dan anak-anak harus diperhatikan jangan dengan wajah bertopeng. Nah, maka kemudian kita perhatikan hal yang sangat menarik. Tindakan Yesus merangkul sambil meletakkan tangannya atas anak-anak itu dalam konteks bacaan kita tadi ini, Markus 10, 13 sampai 16 ini, adalah simbol ia memberkati anak-anak, bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga ekspresi kasih dan cinta yang besar Yesus kepada anak-anak. Ini bukan berarti Yesus tidak mencintai orang dewasa. Yesus cinta. Tapi Yesus mau mengajarkan, ini loh, aku sangat mencintai anak-anak, dan dengan cinta yang bukan ala kadar, tapi cinta yang besar, kasih yang besar. Maka orang dewasa juga harus mengasihi dan mencintai anak dengan cinta yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara sayang dengan anak, ayo lakukanlah seperti yang Yesus lakukan kepada anak-anak. Seperti itu, Kak Yunis, apa yang kita perhatikan dalam tindakan Yesus di Markus 10 ayat 13 sampai ayat 16 ini. Oke, Pak Andreas. Nah, ngomong nih Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal kita harus membuat terobosan-terobosan, menciptakan ruang yang nyaman. Nah, gimana sih Pak? Mungkin Pak Andreas bisa memberikan langkah-langkah yang konkret bagi gereja supaya gereja itu bisa menciptakan satu ruang yang nyaman, aman, bahkan kondusif bagi anak-anak yang ada di gereja. Sehingga anak-anak bukan hanya bertumbuh secara spiritualitas mereka, tapi juga mereka bertumbuh dari sisi
sosial, bahkan bagaimana karakter mereka bisa bertumbuh dengan baik. Baik Gimana? sekali. Ini tentu saja, khususnya kalau saya perhatikan sekali lagi, bukan saya menyanjung GKI Resilience Sudirman. Sejauh ini memang kita telah memperhatikan bahwa pelayanan untuk anak itu tidak hanya diperhatikan kurikulum pengajaran sekolah minggunya, lalu persiapan PJA-nya dan lain sebagainya, tetapi juga ada ruang-ruang yang sudah disiapkan ya, walaupun memang tetap harus dilengkapi, tetap harus dilanjutkan dan kalau ada terobosan baru itu penting sekali. Tapi beberapa poin saya mau sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, gereja baik sebagai lembaga maupun sebagai pribadi orang percaya wajib membawa, memperkenalkan dan mengajar anak-anak tentang siapa Yesus. Itu dulu yang paling penting. Jangan sampai gereja itu menyimpang dari prinsip pertama nih. Kalau anak diajar, dibawa dan dimengerti tentang siapa Yesus, itu poin paling penting yang sudah benar yang harus dilakukan oleh gereja. Yaitu melalui apa? Melalui wadah ibadah anak yang dipersiapkan dengan baik dan benar. Ya kan? Puji Tuhan, sejauh ini walaupun memang kita masih banyak keterbatasan terkait dengan ruang-ruang yang tersedia untuk kebaktian anak, masih belum begitu senyaman yang kita inginkan gitu ya. Tapi itu sudah dilakukan oleh GKI Resut. Yang kedua, gereja harus mempersiapkan para PJA dengan baik dan benar, baik dari sisi SDM, ya kan. Kadang-kadang mempersiapkan PJA itu harus memikirkan bagaimana mereka ditingkatkan skill mengajar, ditingkatkan pengetahuan teologis tentang Tuhan, tentang bagaimana memberitakan kasih Kristus dengan diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, mengikuti pengajaran up to date, khususnya di dunia yang makin berkembang ini. Bagaimana mereka diperlengkapi dengan metode-metode mengajar yang up to date, seperti bagaimana mengajar dengan alat-alat yang canggih, yang modern seperti itu ya. Jangan jadul terus gitu ya kan. Itu harus menjadi perhatian daripada gereja terkait dengan mempersiapkan SDM, terutama PJA. Dan jangan lupa, gereja juga harus mempersiapkan SDM sebagai pembina. Ya, pembina dalam arti mereka yang memang sudah lulus sekolah teologi, yang memahami, karena para PJA ini kan kebanyakan orang awam ya. Jadi perlu ada pendampingnya yang mengerti tentang teologi. Yang ketiga, gereja harus menyediakan fasilitas penunjang. Nah, ini tidak kalah penting ya. Walaupun tadi saya katakan GKI Resut jauh ini sudah oke lah, tapi harus ditingkatkan penunjang ya, fasilitas penunjang ibadah anak dengan baik dan memadai, agar baik PJA-nya maupun anak-anaknya benar-benar merasakan ketika beribadah itu, ketika berelasi itu, ketika berada di lingkungan pelayanan kebaktian anak itu, merasakan hadirat Allah di sana yang menyapa, menjamah mereka. Dan yang tidak kalah penting, gereja wajib menyediakan ruang konseling pastoral. Nah, ini yang harus nanti sangat perlu dipikirkan serius ya. Ruang konseling pastoral bagi anak-anak, ruang doa, ruang bermain yang memadai bagi anak-anak untuk mengakomodir kebutuhan, kenyamanan, kesenangan mereka berada di gereja ketika bersekolah minggu gitu ya. Lalu kemudian yang tidak kalah penting juga, gereja harus melibatkan pihak-pihak terkait seperti orang tua anak. Ini penting. Harus ada kerjasama dari gereja dengan anak, dengan orang tua anak, untuk menolong anak-anak ini, bukan saja untuk tumbuh kembang dalam hal spiritual, tetapi karakter mereka, semangat mereka, lalu gaya hidup mereka. Lalu juga gereja jangan sungkan melibatkan kaum psikolog ya, atau komponen-komponen tertentu yang expert di bidangnya, tetapi bisa kolaborasi dengan bagaimana pelayanan anak di gereja, supaya mereka itu bukan hanya, sekali lagi, spiritual penting, tetapi hal-hal yang bersifat menyangkut psikis mereka juga penting. Maka psikolog, dokter kesehatan itu juga perlu, lalu para konselor ya,
Itu penting juga. Dan sinergi ini bukan hanya di lingkungan gereja saja. Gereja harus turun kepada keluarga-keluarga, kepada sekolah, tempat anak ini dididik di sana. Kalau ada kolaborasi seperti ini, maka akhirnya pelayanan terhadap anak ini menjadi saling melengkapi seperti itu, baik dari keluarga maupun dari sekolah. Maka sangat penting untuk melakukan kolaborasi seperti itu, Kak Yunis ya, dalam melayani anak secara konkret seperti itu. Nah, maka mari kita belajar, mari kita sebagai gereja ini belajar dari berbagai instansi. Kita harus akui, instansi di luar sana dalam memperhatikan kondisi kenyamanan, bahkan perlindungan terhadap anak itu luar biasa. Nah, lembaga-lembaga LSM begitu gencar dan peduli terhadap perlindungan anak. Nah, kemarin pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Hari Anak Nasional ya, tahu tanggal berapa? Tanggal kemarin kalau nggak salah tanggal 23. Oh, 23. Tanggal 23 Juli 2025 kemarin itu kan perayaan Hari Anak Sedunia. Oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini ada satu seruan yang sangat baik menurut saya, menyerukan agar semua pihak peduli dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Nah, hal ini juga sejalan dengan visi negara supaya pemerintah ini, visi pemerintah ini yang mewujudkan Indonesia Emas itu di tahun 2045 ya, di mana anak-anak itu terlindungi dan diberdayakan. Maka ada pernyataan yang menarik menurut saya dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Seperti ini kalimatnya. Anak hebat, Indonesia kuat, anak cerdas digital, pendidikan inklusif untuk semua. Stop perkawinan anak, maksudnya perkawinan di bawah usia. Dan anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kita lihat secara umum di luar sana pemerintah, lembaga pemerintah sampai memiliki motto seperti itu. Bagaimana dengan gereja? Maka gereja akan memperhatikan pelayanan anak ini hanya sekedarnya saja. Oh tidak, hari ini saya mau katakan mari kita peduli dengan pelayanan anak yang lebih komprehensif, yaitu terkait dengan spiritualnya, tetapi jangan lupa fisik dan psikis yang tadi sudah diuraikan yang perlu dipersiapkan secara konkret. Demikian Kak Yunis yang bisa saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah konkret apa yang perlu kita perbuat untuk pelayanan anak lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andreas Daud. Saya secara pribadi mendapatkan banyak hal gitu ya, wawasan baru dan sebagainya. Nah, saya yakin dan percaya penonton yang di rumah juga bisa mendapatkan banyak hal yang sangat-sangat positif dan juga menolong kita bagaimana kita bisa peduli terhadap anak-anak di sekitar kita. Nah, Pak Andreas sebagai statement closing nih, mungkin Pak Andreas bisa menyampaikan sesuatu buat kita semua. Ya, baik. Terima kasih sebagai closing statement ya. Pemirsa dimanapun engkau berada, engkau adalah gereja yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka perhatikanlah pelayanan terhadap anak secara komprehensif. Karena anak-anak adalah anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita semua, baik sebagai orang tua, orang dewasa, dan terutama gereja. Nah, maka sebagai gereja kita harus lebih baik dalam melakukan pelayanan kasih, kepedulian, dan memiliki kepekaan terhadap perlindungan anak-anak. Sebab anak-anak adalah anugerah Tuhan yang harus mendapat perhatian besar dari gereja. Maka kita belajar dari bangsa Israel tadi ya, di dalam Ulangan 6 ayat 1-9, mereka melaksanakan pelayanan terhadap anak secara aktif, kreatif, dan inovatif, serta komunikatif. Itu yang harus kita lakukan sebagai gereja. Mari maju melayani anak lebih baik lagi, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Gereja dipanggil untuk melayani anak-anak juga. Begitu, Kak Yunis. Oke. Closing statement-nya. Terima kasih banyak ya Pak Andreas Daud untuk Sama-sama. materi hari ini ya.
untuk selanjutnya mungkin Pak Andreas bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk wawasan yang Engkau berikan kepada kami terkait dengan bagaimana kami memperlakukan pelayanan terbaik untuk anak-anak yang adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja, baik lembaga maupun orang-orang percaya, sungguh-sungguh peduli dan mempersiapkan pelayanan kepada anak, agar mereka terhindar dari kekerasan, terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa mengganggu tumbuh kembang mereka di masa-masa yang akan datang. Karena anak-anak adalah anugerah Tuhan, maka kami harus terpanggil untuk melayani mereka dengan baik. Berkati ya Tuhan, setiap keluarga, setiap orang tua, setiap orang dewasa, bahkan negara kami, terutama gereja kami GKI Residen Sudirman, agar terus mencari terobosan-terobosan baru yang terbaik untuk boleh memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak yang ada, yang Tuhan anugerahkan bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau sejauh ini kami belum maksimal di dalam memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak. Ampuni kami Bapa. Dan akhirnya kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami Bapa, terpujilah Allah di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Andreas. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya.